controller saja, ini akan menjadi tugas yang berat untuk base menurut gua. Kita sering melihat dengan satu controller ini digunakan oleh tim Paper Rex, dan itu Mind Freak harus bener-bener kerja keras toh buat timnya. Dia harus nge-decipher smoke-nya, kadang dia harus tahu timing di mana smoke harus dibuka. Karena dengan lo membawa Astra harus memanfaatkan dua smoke itu. Apalagi dengan Gravity Well harus ada call yang matang dari tim ataupun dari teman-teman lainnya. Jadi match sudah dimulai. Dari tim RRQ akan start sebagai defender, dan tentunya dari tim Anomaly No Charms akan start sebagai attacker, di mana Napski turret contact dan juga 1-2 pemain sudah siap, dan ternyata Napski ya connect pun Napski bisa mendapatkan double kill. Namun Ayumi tidak bisa melakukan trade-nya dengan sangat baik. Lebih tepatnya sekarang Anomaly lah yang bisa melakukan trade 2 untuk 2. Tersisa 2 initiator dari tim RRQ, Aluka, Esbert bersama dengan Bes. 3 pemain ini akan coba untuk rotasi. Nampaknya sudah ada bau-bau bahwa side B ini nggak akan kelihatan, nggak akan tahu, atau lebih tepatnya informasinya nggak didapetin sama si Bes. Jadi harusnya Aluka akan diuji sekarang. Posisinya sendirian jauh. Esbert pun masalahnya ada di sekitar mid, dan itu dia setup mulai dilakukan. Sudah ada call, informasi pun banyak sekali. Oh no, Aluka yang seharusnya menjadi pemain yang penting untuk menahan. Tapi sayangnya ia langsung di-delete. Satu recon yang connect, mengambil area backside. Ini akan mempersulit para pemain dari tim RRQ. Dan follow up, oh no! Esbert di sisi lain pun tumbang. Bahkan Bes pun hilang. Triple kill di tangan Tuya. Menjadi angka pertama untuk tim Anomaly No Charms. Ya, ini execute yang enak ya. Inilah enaknya ketika lo attacker bawa 2 smoke, ya itu ketika satu controller lo hilang, lo masih punya satu lagi untuk entry tuh. Jadi bisa dibilang ya itulah keunggulan kalau main 2 controller di attacker. Dan di suatu map yang bisa dibilang besar ya, ini map yang gede juga sebenarnya. Tapi ya Pistolron ngambil main as a unit, langsung main bertiga ngambil satu space, itu udah good post play menurut gua dari Anomaly No Charms. Apalagi kalah jumlah pemain juga kan tadi dari RRQ. Jadi ya itu udah jadi Pistolron yang ciamik lah dari Anomaly No Charms, meskipun temponya sangat pelan ya Re, dibandingkan dengan match kita yang pertama tadi. Karena Deviant Topaz pun ketika mereka main attacker juga mereka mainnya cepat temponya. Ini main yang benar-benar lama banget, main pasti, main nyari info. Dan sekarang Pistolron didapatkan oleh Anomaly No Charms membuat mereka bisa melakukan pembelian yang lebih maksimal, meskipun Ayah hanya menggunakan ghost doang. Mungkin next dia pengen coba untuk ngebeli Panda. Kalau mahal terus terjadi 2-1 dimenangkan oleh Anomaly No Charms. Masih bermain di arah flower. Bes bersama Esbert udah ketahuan, tapi Bes sudah hilang. Dan stack fight-nya, no Esbert, 6 HP tersisa. Nginjek nyenggol dikit lagi juga udah hilang itu. Tapi Esbert masih bertahan. Berharap Marshall Ayumi ini ngehit connect ke pemain-pemain dari Anomaly No Charms. Bermain di angle patahan, tapi udah ready, ditunggu di dalam smoke. Kayaknya nggak mau keluar dari smoke ini. Keluar dari smoke, tapi tiba-tiba saja jadi one enemy remaining dan jadi 50. Apa yang terjadi dengan Anomaly No Charms? Gua kira mereka nggak akan mau keluar dari smoke. Tapi mereka milih untuk keluar dari smoke. Dan Thrifty tercipta. Blunder yang sangat besar bagi Anomaly No Charms. Itu 2 lawan 4 coy. Tapi lu kalah di 2 lawan 4, ditambah Esbert gak mati di 6 HP itu Re. Gila Esbert. Bisa dapetin, bisa selamat lah. Bisa selamat dulu lah intinya. Dapetin kill lebih dari 1 itu udah lebih dari cukup menurut gua. 6 HP Esbert bersama dengan Ayumi. Spectre di jarak seperti itu memang bukanlah jarak yang enak untuk melakukan fight. Jadi dimanfaatkan. Oh no. Kesalahan besar terjadi untuk tim Anomaly No Charms. Dan sekarang Ayah berhasil mendapatkan Napski.
Tidak bisa menahan area mid-nya nampaknya. Pemain-pemain Anomali akan dicoba untuk mengambil kontrol side B yang akan dituju. Dan tentunya Best yang akan diuji. Trailblazer ke arah side A. Seolah-olah mereka akan eksekusi ke arah side A. Namun nyatanya side B lah yang akan menjadi tujuan. Dan itu dia Best. Satu kill dapatkan. Nebula pun langsung diaktifkan untuk menutup pandangan dari para pemain Anomali. Dan itu dia set up mulai dilakukan. Shot point terlihat kembali dan Best triple kill. Oh no, Aluka pun ikut serta untuk mendapatkan kill. Tuya pun harus tumbang, hanya misalkan trik seorang diri. Dan sepertinya dengan satu buah sheriff ini akan sulit sekali. Dan Best pun kuat kill. Jangkar yang sangat kuat diperlihatkan oleh seorang Best. Set, itu force buy loh dari Anomali loh by the way. Iya. Karena itu tadi sisa duitnya tinggal 200, 300 dan itu Best 4 kill yang didapetin dari 0-2 jadi 4 tua itu all headshots. Itu kepala semua coy. Tembakan yang masuk ke pemain-pemain Anomali No Charms tadi 4 pemainnya. Dan 2-1. Napski memang sempat keculik karena penjagaan angle atau ya dia nahannya di posisi yang gak terlalu bagus. Cuman Best nahan sendirian di dalam side itu udah lebih dari cukup. Dan ada Bloodstorm dari Ayah, makanya tadi dia maksa untuk beli Vandal juga. Dan dia tetap akan menjadi eco round. Ditambah Ayah harus hati-hati dengan adanya 0 point. Karena ketika 0 point itu masuk, kunainya harus balik lagi. Dimasukin lagi ke kantong dan mid control udah diambil oleh RRQ Kaguya. Sehingga Anomali No Charms gak punya alih, gak punya kendali atas mid. Dan main pelan banget. Karena Anomali No Charms hanya berharap kalau RRQ Kaguya tuh nge-push, kepanis, kecolong 1-2 pemain ngambil senjata gitu kan, menang jumlah pemain. Tapi RRQ langsung tadi di awal. Dan sekarang mereka mundur, mereka main di dalam side. RRQ Kaguya main dengan sangat agresif. Mereka nggak mau sampai adanya TV yang terjadi bagi Anomali No Charms. Turretnya memang sudah berhasil dihancurkan, tapi artinya lu harus kepikiran dengan aiming. Ketika lu entry semuanya dari A, bermain sakit bakal diamankan oleh Ayah, tapi Trade terus berjalan 2 lawan 2. 2 tuker 2 lebih tepatnya. Ayumi bertahan di backside. Ada masuk dalam nebulanya dan Best hadir untuk membantu double kill. Best bisa membuat RRQ Kaguya mungkin saja menang di round ini. Dan Ivory memang berhasil dapetin Ayumi, tapi tetap RRQ Kaguya berhasil mencegah adanya Thrifty yang coba didapatkan oleh Anomali No Charms. Ya, ini Best lagi best perform banget sih menurut gua untuk 4 round yang sudah berjalan. Namun udah kelihatan banget, dia konsisten toh. Dari segi tembakannya on point banget. Ya. Cara backupnya bagus banget. Datang di waktu yang tepat. Dia punya kesabaran menurut gua ketika ingin melakukan retake. Dia nunggu teman-temannya, dia melakukan tugas terlebih dahulu sebagai controller. Jadi menurut gua nih Best pemain yang harus diwaspadai untuk match kali ini. Dan itu dia Ayumi, terlalu gabah. Nampaknya satu pemain berhasil ditumbangkan, yaitu Ayumi. Ada mini games yang diperlihatkan tapi tidak sempurna. Dengan hanya membawa Aluka saja, itu tidak cukup. Dan Napski sekarang yang akan diuji nampaknya. Side A yang sudah dijaga oleh Best masih sangat nyaman karena tidak ada satupun pemain yang ada di sekitar A-main maupun Art. Dan side B yang akan menjadi tujuan, Napski sudah memberikan informasi, terhit pula 85 HP yang tersisa dari seorang Napski. Ada satu flash yang sudah disiapkan untuk Napski. Mungkin ada pemain yang ada di sekitar side, ternyata ada satu Cosmic Divide yang dibangun oleh Gwen. Dan juga ada Cosmic Divide balasan harusnya bisa dikeluarkan oleh Best. Sekarang mereka akan menunggu, satu buah flash pun connect. Napski akan menahan, tidak mau terlalu alarm bot pun. Dan Napski, bermain gila. Satu mendapatkan, flash memang connect, tapi Ayah pun masih coba untuk bersabar. Dua mendapatkan, Esper Aluka masih mendapatkan satu kill. Dan sekarang one-on-one situation bersama dengan Tuya dan Aluka lah yang memenangkan fight tersebut. Clutch bisa ia dapatkan triple kill bahkan untuk Aluka dan RRQ.
menambah poin kembali 4-1 Tok. Wah ini sih pemain-pemain RRQ sih nembak lagi kena nih, pentem-pentemnya lagi ngeri nih. Justru orang-orang yang pakai Vandal lagi nggak kena nih ngehitnya nih, si Ayumi sama Napski. Last player standing. One enemy Aluka remaining. triple kill. Para sebelumnya Best pakai Phantom, quad kill, multi kill. Ini Phantom-Phantomnya lagi pada sakit semua nih. Cuma 2 orang yang pakai Vandal tadi dari Ayumi Napski yang nggak ngehit tembakannya. Apakah Phantom Day untuk RRQ di hari ini? Tapi udah ada 1 operator dan another full buy untuk Anomaly No Charge. Best akan menjaga side A sekarang. Di ultimate status ada 5 speed. Dan bisa aja ada lockdown untuk Ivory. Karena dia cuma kurang 1 orb. Dan ini gua rasa kalau lockdown ini nggak mau coba dipakai sama Anomaly No Charms, RRQ nggak akan ngebiarin Anomaly masuk ke dalam site karena adanya Viper Speed Ray. Itu bakalan susah banget buat di retake pada nantinya. Jadi menurut gua lockdown ini cukup penting Blocking vision. bagi Anomaly No Charms. Tapi mungkin nggak ada tanda-tanda ingin digunakannya lockdown karena tinggal ngambil 1 orb doang dari Ivory. Dan Best akan tetap I've got your trail. jaga side A. Seekers yang keluar, delay lagi Nano Swarm di arah Ars, mundur lagi. Tertahan lagi pemain-pemain Anomaly. Tapi Best akan berjaga di backside. Delay akan coba dilakukan. Blocking vision. Tapi mampukah delay ini dilakukan oleh Best? Udah ada pemain datang tapi Esper hilang. Best udah ketawa tapi Best masih bisa nge-deliver sebuah 30 kill. seconds left. Spike udah dipasang tapi Aluka hadir. Iyalah yang hilang, Viper Speed-nya nggak ada. Ayah sama gue membalas. Jadi 3 melawan 2. Best masih bertahan di backside. Menunggu Ayumi untuk sampai untuk membantu dirinya. Tapi nice flick dari One Best. enemy remaining. Tapi dia nggak expect kalau Trix ada di sana. Dan pemotongan pun dilakukan. one. I kill it. Akhirnya Anomaly No Charms berhasil mendapatkan 1 angka lagi. My people, Ya, Setelah angka yang mengerikan, kill yang mengerikan didapatkan oleh Best. Tapi untungnya threat kill di akhir dimenangkan oleh Anomaly No Charms. Jadi mereka bisa reset dengan lebih tenang untuk ngambil fight selanjutnya, Re. itu menurut gua bad flash dari Aluka sehingga Best 2 kali yay. 30 seconds left. itu buta total dari Best. Sehingga dia harus mencari posisi yang aman karena efek flash tersebut. Delay memang diberikan begitu sangat dalam tadi dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ. Entah itu dari Nano Swarm dari Napski, entah itu dari smoke-nya, Gravity Well, anything. Utility dari tim RRQ. Recon pun bahkan bisa mendelay para pemain dari tim Anomaly. Tapi setelah eksekusi tersebut, RRQ ada miskomunikasi dengan flash Aluka. Dan ini dia, round ke-7 akan dimulai. Ayah pun, tadi Ayumi akan melakukan follow up. Coba untuk kabur tadi, tapi terhalang oleh 2 pemain yang memang ingin kabur juga. 3 pemain terhambat di sekitar pintu mid. Dan sekarang informasi sudah didapatkan dengan 1 buah surprise. Surprise maksudnya. Dan sekarang para pemain dari tim RRQ, mereka akan lebih sabar lagi setelah kehilangan sang Sentinel. Harus lebih waspada lagi untuk melihat area push mungkin. Tapi kalau melihat 6 round terakhir, 30 RRQ seconds jangan left. banget untuk bermain gila, Turn melakukan push. Mereka disiplin banget. Waduh. Dan lu bisa lihat blinded. sekarang area sewernya pun akan dikontrol. Namun itu hanya flash dibuka ke arah City. Kemudian mereka akan berlari ke arah side. Apakah untuk seorang Ayah, dan Ayah bisa mendapatkan Aluka. 10 Dan seconds sekarang left. ada layer kedua di mana Best bermain gila sampai mendapatkan Best kembali menjadi jangkar. 2 kill. Lagi lari jongkok tadi. Here. Dan Spike sekarang planted. 2 pemain One enemy tersisa pun remaining. akan coba untuk menahan, dan yap, tidak bisa nampaknya. Best terlalu kuat menurut gua. Side yang dijaga Best, kalau misalnya dia dapetin posisi nembak yang enak, itu bakalan kelar toh. Ini Best sih lagi kena banget sumpah, nembaknya Phantomnya lagi ajem banget. Bener-bener Phantom coy, menghantui nih coy. Anomaly No Charms. Mereka crossing satu persatu di dalam smoke dulu sebagai sukses. Ini kehalang momen ini. Oh, run and gun. Katanya run and gun udah di nerf run and gun, ya kan?
kalau pakai Phantom masih bisa toh. Tapi ya sih kalau pakai Phantom masih bisa sih. Cuman Vandal juga bisa gua toh. bah, iya deh, yang udah pernah nge-run gang King of Apak deh, keren lu Re. Set deh. Sorry dah toh. Iya, tapi Anomaly No Charms terlihat sih. Ini lu tau gak sih kayak tiap round demi roundnya, kayak even RRQ kalah tuh tetap kayak roundnya tuh dominan buat RRQ. Ini kalau anggapan di bola nih, ball positionnya gede di RRQ nih. Ya. Tau gak lu si kayak paling bola, si buset. asik, gua anak bola banget gua. Sama king bola di sini. Iya, jadi maksudnya kayak RRQ Kaguya even mereka kalah round ya, tapi kayak so far map control, tembakan, trade kill-nya itu so far tuh masih mengancam banget tuh gak lu buat Anomaly No Charms dari RRQ Kaguya. Jadi ya time out perlu banget diambil dari Anomaly No Charms karena lagi-lagi mereka harus eco, harus half buy mungkin ya karena ada satu Spectre dan mungkin aja Ivory bisa ngebeli Spectre ataupun Sheriff Armor ditambah adanya Bloodstorm. Bulldog bahkan ternyata Bulldog like shield. Ada 4 ultimate yang mungkin aja bisa menangin Anomaly No Charms, that's why mereka melakukan time out di round ke-8 sekarang. Tapi RRQ Kaguya best terutama ini lagi kena Get out of my banget way. nembaknya. Ini gua rasa kayak side best nggak mau coba di hit sih sama Anomaly. Kalau mereka tahu best ada di sini, tapi pergerakan cepat. Lu lihat diantepin coy, akhirnya mundur juga. Gua kira mau diantepin terus sama best. Tertutup toxic screen, Trailblazer yang nggak ngecek, milih untuk ngecek hole-nya kosong, best masih main di pilar. Flashnya connect, best buka. Hole-nya udah keambil, 1 kill dari Napski, best masih survive, shorty kill menuju ke arah Ayubi, ganti lagi ke Bloodstorm, tapi di situ juga udah ada Raven. Best main lagi, lu lihat tembakannya, Spike down, B. begitu tajam. Ayah coba untuk membalas, 2 lawan 2 sekarang, tapi spike-nya drop. Wah ini nice angle, nice crossfire. Satu kill didapatkan dan lagi-lagi best 3 headshot. Re, ini pemain lagi sakit banget Re. Dia bahkan Iya nggak- coy. dia nggak kesenggol sedikit pun itu HP-nya tadi. Ya ampun. 15 kill sudah ya Spike dapat down, best B. sesuai dengan nama One enemy remaining. nickname-nya. Memang nggak ada T-nya tapi ini bener-bener best perform banget menurut gua. Dari seorang best di map pertama 6-2, banyak round yang bisa ia persembahkan menjadi smoker rasa jangkar yang sangat kuat sekali. Ketika set itu di hit di mana ada best, lu bakalan kelar banget. Sekarang kembali akan diambil kontrol Ayumi. Lagi-lagi ada miskomunikasi, flashnya pun belum nyampe toh. Mini games yang kurang sempurna terjadi kembali dari sisi RRQ. Sekarang flash kembali akan di pop up. Napski melakukan follow up. Aluka Nyana placement ataupun crosshair placement yang ia isi ke arah link. Sekarang sudah menarik mundur kembali. Side B yang tidak disentuh. Sekarang tugas dari Iceberg dan juga Napski di arah side A yang akan diuji. Recon sebentar lagi akan ready. Jadi pemain dari tim Anomaly masuk, Recon pun sudah disiapkan juga dan itu dia. Recon masih belum, ternyata lockdown pun akan dikeluarkan. Iceberg bisa mendapatkan kill. Ternyata Recon sudah dihancurkan secara sempat. Nanosword masih mendapatkan kill terhadap temannya sendiri. Napsi coba untuk bertahan lebih lama, ada lockdown, dibalas lockdown. Trix pun bisa mendapatkan Napsi, satu pemain 30 seconds terkena left. detain. Dan tentunya ada lockdown lain. Area's clear. One enemy Spike remaining. harus diambil. Oh no, Aluka harus tumbang. 1 melawan 2. Pemain yang sedang menyala tentunya harus diwaspadai. 13 detik sudah terlihat itu low banget. 10 seconds left. Coba untuk double pick, tapi nggak banyak waktu. Lihat sekarang, tipis banget dan headshot bahkan didapatkan oleh Trix. Penjagaan yang sangat baik, body system diperlihatkan Another fight? oleh 2 pemain ini sehingga round pun bisa diamankan. 6-3 Spike down A. mulai dilucuti. enemy remaining. Yang mereka dapatkan membangun momentum bagi Anomaly No Charms. Nah coy, itu tadi kalau itu sebenarnya gue nggak tahu itu call apa respon dari Ivory, tau gak lo yang Ya. inisiatif nge-swing. Itu kalau masalahnya kalau Ivory-nya mati, kelar itu round. Iya. Pasti RRQ Kaguya yang menang, Re. Ngeri banget, gue kira buset itu berani banget, maksud gue double pick sih double pick. Cuman kalau lo kecuri Blinded. 1, terus ternyata nggak langsung hadir gitu. Apalagi kalau yang mati adalah Ivory, itu Placing alarm bot. pasti jadi milik RRQ coy. Tapi untungnya
Ivory-nya nggak ke-delete, dan Tricksnya juga nggak hilang, bahkan justru Tricks yang dapat kill di low HP tersebut. Sekarang 6-3. Bisa dapetin 1 angka. Karambitnya udah nyala. Karambit Champions. Yang bentar lagi juga I've got keluar your skin baru trail. Champions, You teman-teman. are divided. Cosmic Divide. Yang kedua, Best belum pakai Cosmic Divide ya. Seekers udah dihancurin dan Best kayaknya mau make up play manja. Dan enggak, lebih milih main aman. Karena dia punya Cosmic Divide. Dan Ivory ada di building. Viper Speed. Take flight. Sangat sulit untuk nge-retake ini. 3 pemain ketahuan. Dan alarm bot hancur. Dan Iceberg lagi ngedrone, dia nggak masalah. Iceberg! No more Sova. Kenapa dia tidak bisa tahu kalau alarm botnya hancur, Enemy tapi remaining. thread terus berjalan. Aluka tersisa seorang diri, mampu mendapatkan 1 pemain. Jadi 1v2 situation. Tapi dia udah nggak punya util. Gua kira Iceberg tadi setelah drone dia mau langsung nengok ke billing, tapi ternyata dia Hunter's Fury. Dan waktunya udah nggak ada, tapi Aluka ingin exit. Dia ingin exit kill. One enemy Buat remaining. miskin pemain-pemain Anomaly No Charms. Tapi dia bisa dapetin 1 kill doang, dan untungnya Ivory sesuai keinginan arah kita Bunda ingin bikin mahal ini, tapi gue sangat menyayangkan Iceberg yang lagi drone, tapi dia tidak tidak ngerespon alarm bot yang dihancurkan tadi oleh Ivory. No more Sova. Iya. One enemy remaining. One enemy remaining. Masalah yang harus diperbaiki yaitu miskomunikasi dari tim RRQ. Sedari tadi kayak Napski harusnya mungkin Napski udah kasih info atau mungkin Napski nggak kasih info. Dia experience akan hal itu atau mungkin kayak ngancurin doang alarm bot, sisanya kayaknya bakalan nahan aja deh. Namun harusnya lebih aware lagi, dan sekarang site yang akan dituju site dari seorang Best pun akan dikacangin lagi. Dan di mana para pemain dari tim RRQ rotate Placing swarm grenade. sebentar. Swarm grenade out. 2 pemain Ayumi dan juga Aluka rotate. Seharusnya mereka tadi mendengar, apakah nggak dengar? Tadi informasi udah banyak bahwa di arah Emen sudah ada beberapa kontrol dilakukan. Jadi rotasi yang tidak perlu. Finished. Iya, informasi akan didapatkan. Napski melakukan backup atas Iceberg yang sedang membuka drone. Ada Trailblazer, Gwen menyelinap masuk. Planting akan dilakukan sembari ia buta. Spike Dan planted. itu dia, Recon akan telat dihancurkan. Namun masih ada 1 smoke juga yang menutupi area Recon tersebut. Dan Napski akan masuk, dan itu dia Napski double kill. Gwen pun tumbang. 3 melawan 5 sekarang. Dari 1 story pun sudah mendapatkan dan Best melakukan follow up Ayumi. 1 kill bersama dengan Aluka. Dan tentunya angka yang ke-7 pun diamankan oleh tim RRQ dengan retake yang sangat manis. Tapi tetap saja round itu bisa gue bilang dipersembahkan oleh Napski dengan Last double round killnya. in the half. Ya, itu akhirnya Nabubui bangun ya. Ya, Finished. cukup lama karena ini udah mau 1 round. Delete. Dan akhirnya Nabubui Enemy remaining. bangun. Tembakannya udah mulai kelihatan. Dan 7-4. Force by force. Gak ada duit. Tapi dari Anomaly No Charms hanya mengandalkan 1 Vandal, 1 Guardian, dan 3 Sheriff. Gak bisa ada Bloodstorm juga dari Aya. Mungkin kalau dia ngambil orb pakai 1, Bloodstorm nyala, mungkin senjatanya bisa dioper ke temennya. Ayumi coba ingin kontrol A main tadi, kayaknya nggak jadi. Ditaruh alarm bot aja. Here. Dan ini enak banget. Ketika lu udah dapat space sejauh itu, cuma sebatas di Placing pengkolan itu doang tuh udah enak sebenarnya. Lu bisa ajak temen-temen lu untuk rotate untuk jaga spot lain. Tapi turret sudah ke-trigger tadi di arah Art. Dan Aya. Ya, boleh. Boleh. Jadi garda terdepan dia. Dan masuk ke konektor. Ayumi akan menjaga Sewer. Gorong-gorongnya bakal dijaga. Flash ke konektor, gak ada orang. Konektornya udah keambil oleh Anomaly No Charms. Tapi gua nggak tahu nih mereka mau komit kemana. Tapi dari minimap pergerakannya langsung pengen komit ke side B. Dan udah ketahuan ada 2 pemain minimal di sana. Shock Dart nggak connect. Hati-hati Iceberg. Dia hampir saja bisa
terlihat. Dan Master Wanted ternyata dia sempat dapat 30 satu kill, seconds tapi left. Expert dan Ayumi Spike sudah down sampai juga B. di side B. Last player Melakukan standing. trade to be trade. Aceberg kembali dengan another kill dan Ayumi pun menyusul lagi. 8-4. RRQ Kaguya Switching sides. mengamankan 4 lead atas Anomaly No Charms di first half, Re. Yes, dan tentunya itu dia untuk first half kita. 8-4. Banyak kesalahan memang dari RRQ, tapi sama halnya Anomaly menurut gua mereka banyak kesalahan tapi kalah nembak aja Nito. Namun kita akan mendengarkan analisa yang lebih deep dari Momo dan juga Dev. Silahkan. Kan map dari tim Anomaly, tapi tetap saja start sebagai attacker di second half membawa 2 initiator harusnya bakalan lebih mudah menurut gua toh. Mereka bakalan dapat informasi yang banyak banget dengan 2 initiator ini, tapi kita lihat saja apakah 2 initiator ini akan digunakan sebaik mungkin untuk nge-backup manjain Ayumi. Ringan pick lah yang akan dilakukan. Tuya berhasil untuk melakukan trade, atau lebih tepatnya first kill-nya sebelum ia terkena trade. Dan sekarang pemain-pemain dari tim RRQ akan melakukan hit ke arah side A, di mana planting akan dilakukan. Tidak diketahui, tapi sudah akan respect posisi aiming tersebut. Sekarang Aluka akan coba untuk gambling bersama dengan Napski. Nampaknya posisi ini kayak dia jadi defender, tau gak sih? Dan sekarang 3 pemain. Placing swarm grenade. Ivory pun lemparkan Nano Swarm, akan coba untuk mengusir satu pemain. Napski dengan turret kontaknya pun langsung bisa mendapatkan kill. Aluka mendapatkan Ayah dan Gwen bisa melakukan trade-nya. Joksan keluarkan 2 pemain ini tidak berkutik. Esberg dan juga Napski pun bisa mendapatkan masing-masing 1 kill, tapi double kill dari seorang Napski. Wah, itu good strat loh, Re. Itu good strat menurut gua dari RRQ Kaguya ya. Tuya dapat 1 trade, Archer dapat. One enemy Backside-nya tuh nggak sampai dibersihin yang gimana-gimana tau gak lu? Ngeplan, aimnya cuma diliatin sembari planter yang ngeplan. Ketika spike udah kepasang, mundur, aimnya nggak dibersihin. Post plan 4 art tadi coy. Ditambah 1 turret, lu jadi 5 lawan 4 tetapnya lu. Gila. Itu good strat menurut gua. Dari RRQ Kaguya bermain dengan Marshall. Dari Ayumi, lantas yang ngentry Sopo iki. Tapi kayaknya mainin 2 initiatornya aja untuk membersihkan semua lini. Dan udah terbukti kosong. Karena lu udah 0 point ke Halls yang gak ada tanda-tanda. Lu recon juga, backside-nya kosong. Jadi udah enak. Dan sekarang post plan lagi. Post plan Marshall, Dibilong, Guardian, Bulldog. Lu lihat semua senjata post plan RRQ itu senjata jarak jauh. Jadi ini jelas harusnya roundnya round milik RRQ sih. Kayaknya sih nggak mungkin gua lihat hanya blunder manja di posisi seperti ini. Nah, sudah dapetin Ivory, Napski juga menyusul. Aya datang nih sama Tuya sama Gwen. Main McCollum suspend Marshall. Ada smoke memang. Tapi juga masih ada garansi-garansi well, dan satu kali lagi bakal didapat oleh Napski. Aluka juga menyusul. Ayumi memang hilang, tapi nggak masalah. Senjata yang dia pakai cuma Marshall. Jadi menurut gue masih aman lah. So far RRQ masih menang secara flawless di 2 round attacker mereka, Re. Ya, Ayumi hanya dengan Marshall-nya saja, jadi nggak terlalu rugi juga untuk tim RRQ. Dan ini adalah round penting untuk tim Anomaly No Charms. Mereka harus dapetin round ini. Wajib, kudu, gimana pun caranya mereka harus dapetin ini. Kalau enggak, ya harusnya kelar coy. RRQ bakalan lebih nyaman dari segi ekonominya, dari segi momentumnya. Itu sudah mereka banyak dapatkan. Dan tentunya dengan arsenal yang dimiliki oleh tim RRQ lebih proper untuk melakukan fight jarak jauh. Tapi ingat, Anomaly pun dengan gun round mereka akan bisa membalas tembakan dari tim RRQ. Mulai melakukan push, Napski pun akan terkena timing. Napski pun harus tumbang di tangan Trix. Dan sekarang ada 2 flank. Siapa yang akan menyangka? Tentunya flank dari seorang Best harus dimaksimalkan. Ding.
Aluka sudah sampai ke 6 HP. Satu buah 0 point mendetect seorang Tuya. Jadi harus menarik mundur. Tapi lu bisa lihat juga side A-nya udah geser. Dan Bes akan bisa mendapatkan side ini. Oh no, Gwen. Ada timing. Namun rotasi mulai dibangun oleh para pemain dari tim RRQ. Bes pun coba untuk melakukan clearance. Informasi sudah didapatkan, setup star pun sudah dilakukan. Itu dia satu smoke dan 30 juga seconds ada left. satu pop-up Nova Pulse. Terdengar suara step. Gwen pun tidak bisa berkutik, dia hanya menunggu teman-temannya datang untuk melakukan retake Spike secara planted. bersama. Aluka planting, Gwen akan mengambil timing kah? Aluka akan selamat dan tidak. Dan sekarang Bes hanya bisa mendapatkan satu kill saja. Post plan yang akan dilakukan oleh dua pemain ini. Tapi dua agent ini tidak diplot untuk melakukan post plan yang begitu sangat sulit sekarang. Dua pemain coba untuk menggocek Ayumi. 2 HP ataupun 2 peluru. Ayumi akan coba untuk menggocek. Satu mendapatkan. Oh no, nyaris-nyaris saja. Ayumi memang bisa mendapatkan Aya yang sedang melakukan defuse. Tapi ada Gwen yang tersisa dan bisa menyelamatkan round ini. Walaupun ini adalah bonus tapi mahal untuk tim Anomaly No Charms. Ya, ini mahal banget sih. Itu aja hampir ini loh. Hampir kena bonus. Itu Aluka kalau dia bisa nyebrang nyempil tuh ke Emen nyebrang tuh. Wah, itu meskipun dia low tetap jadi apa ya? Dia tetap dihitung orang gitu yang masih hidup, yang masih bisa nembak. Jadi itu hampir banget, tapi ya mendingan mahal sih lu daripada lu membiarkan RRQ dapat angka 11, lu masih di angka 4 dan lu bahkan harus Iko di next round-nya. Tapi ya 10-5. Masih ada asa meskipun terasa sulit, terasa berat bagi Anomaly No Charms. Hancuran turret langsung dilakukan. Turret kontak coba dimainkan tadi oleh Tuya. Tapi Esport hancurin di angle yang sangat aman. Dan Aluka akan membersihkan Art seorang diri. Tidak ada orang yang menemani. Tak ada yang menemani. Tapi Aluka dia nunggu. Dia nggak show up duluan. Dan Emen mulai datang. Dan 0 point ready, 0 command ready. Nunggu call. Kayaknya itu dia yang gue maksud. Kayaknya Aluka pengen motong deh dia. Dos, Aluka dapat ini yang kedua. Spike bisa dipasang, dijagain. Gwen mau kiri mau kanan nggak bisa, di fragment bola konektornya, ketahuan ada orang. Snake bite dilempar. Tapi 2 lawan 5. Apa yang bisa dilakukan oleh Anomaly No Charms? Meskipun hadir dari belakang. Flawless untuk RRQ Kaguya dan Anomaly No Charms. Mereka nggak punya ekonomi. Mereka akan Iko di round ini. Dan Aluka, aku tadi belum selesai ngomong. Dia udah melakukan apa yang ingin gue katakan. Dia pengen motong orang-orang yang mundur dari Art, dari side ke Art, tau gak lu? Dan itu terjadi, terpotong sudah oleh Aluka. Wow, dan bahkan tadi dari 3 mata arah angin, pemain-pemain dari tim RRQ menjepit 2 pemain yang tersisa dari tim Anomaly No Charms. Dari konektor, dari Art, bahkan dari arah side A-nya pun benar-benar keluar secara bersamaan. Namun sekarang ada satu buah turret yang dihancurkan. Mid control mungkin menjadi salah satu informasi didapatkan oleh tim RRQ. Namun sudah diamankan juga midnya. Tidak ada yang nakal para pemain dari tim Anomaly karena mengingat mereka hanya dengan eco round. Harus waspada. Bes tidak diketahui posisinya, sudah terlihat pula. Euphoria akan memberikan informasi bahwa banyak sekali para pemain dari tim RRQ yang bergerak ke arah side B. Dan ini dia Ayumi siap untuk melakukan entry. Ayumi tertag 0 point connect. Euphoria pun sudah diketahui dengan satu buah baki. Tentunya akan direspect, tidak akan dihampiri satu pemain ini dengan baki. Jadi mereka tahu post plan adalah pilihan yang tepat untuk para pemain dari tim RRQ. Oke, di arah belakang sana sudah banyak sekali pemain. 1, 2, 3, 4 bahkan Gwen bisa mendapatkan kill bersama dengan Tuya. Tapi harus hilang. Seluruh pemain dari tim Anomaly pun hilang. Dalam hitungan detik RRQ match point bisa mereka amankan.
Gila, itu 4 flank masih gagal coy. Dari 4 flank yang mati cuma 2 dari RRQ Kaguya. Dan bahkan gak punya duit. Ini Ayah harus main like shield. Ya karena emang udah apa ya, 12-5. Dan gak ada operator juga dari sisi Anomaly No Charms. 4 ulti toh. Iya, 4 ulti lagi dari RRQ. Bisa OTW 5 loh. Gak tahu nih kalau biasanya ambil orb dia yang ngeplan gitu kan. Itu nggak menutup kemungkinan bisa. Nah tuh speknya di base. Kan speknya di base. Dia ngambil orb ngeplan 1 kill. Punya 5 ulti jadinya. Cosmic Divide-nya ready. Dan Ayumi nggak beli senjata. Dia cuma pakai Bloodstorm. Full command ready. Recon ke dalam smoke. Langsung diambil konektornya. Nggak bisa util dari Ivory. Cuma bisa kelingan doang. Dapetin 2 kill. Tapi Aluka membalas. Tapi Aluka juga harus jatuh. Dan durasi full command-nya habis. Jadi dia nggak tersungkur. Mati di arena. Dia dapat 1. BS masih membalas. Victory situation. BS coba untuk bertahan. Tapi dia nggak terkena konkas. Ganti lagi vandalnya. Membuat step di air. Seakan-akan dia keluar dari gorong-gorong. Ini pemain top fragging di antara 10 pemain ini. Jadi ini perlu di respect. Dan Bes akan bertemu dengan Trix. 1 kill didapatkan. Taking that back. Seperti yang barusan gue bilang. Ini pemain top frag di map pertama so far dari 10 30 wanita seconds ini. Dan kepikiran. Covering it. Gorong-gorongnya dilepas. Bes, kalau dia nengok ke kiri, mungkin dia bisa nyolong 1. Tapi Bes milih ke side A. Waktu terus berdetik. Ada Cosmic Divide dari Gwen. Tapi sama 10 halnya, seconds left. Bes juga punya Cosmic Divide. My Yang gua nggak tahu bakal dipakai atau enggak. You are divided. Nah itu dia. Cosmic Divide-nya dipakai. Tapi apakah Bes ready dengan di arah belakang dan dia main di depan? Here. Dia nggak main di backside. Dicek satu persatu. Semua udah best angle dan best. Hampir saja bisa nge-clutch karena best dari 1 lawan 3 dibikin jadi 1 lawan 1 oleh best. Oh. 12-6. Anomaly No Charms masih bertahan. Mengerikan. Untungnya mereka membaca. Udah dikasih titik, kemudian swing bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini juga toh. Itu pilihan yang pas. Ataupun tebakan yang pas dari para pemain Anomaly No Charms. Masih ada kesempatan, masih ada harapan walaupun jauh 6 gap point yang tertinggal. Lu lihat Re, Ya, apa tuh? 24-9. Gila emang ini coy. 24 pemain dari tim Anomaly nggak ada yang bisa dapetin 20 kill. Bahkan tim RRQ pun sama halnya. Hanya Bes seorang diri. Ayumi akan menggunakan operator. Bermain lambat tentunya. Dengan 2-1 ya kelihatan dan Trix pun jiggle hilang. Dan 4 melawan 5. Para pemain dari tim Anomaly mulai melakukan rotasi. Namun itu hanya pancingan saja. Ayumi ditinggal sendirian. Namun sudah terlihat ada rotasi. Masih nge-step. Rotasinya mereka nge-step banget. Di posisi seperti ini. Biar nggak ketahuan mungkin dengan area ataupun dengan pemain yang ada di sekitar link. Dan sekarang orb diambil, side B yang akan dituju. Bes akan menjadi flank, namun tidak lupa dengan tugasnya juga. 1 smoke, 2 smoke sudah di pop up. Iya, dimanapun Astra berada, smoke akan bisa ia lakukan. Spike planted. Sekarang 5 melawan 4. Retake seperti apa yang akan dilakukan juga. Napski mempunyai lockdown, seharusnya ini akan menjadi 1 angka terakhir untuk tim map pertama. Dan itu dia Ayumi bisa mendapatkan Ivory. 5 melawan 3 sekarang lockdown pun akan benar-benar memantapkan posisi dari para pemain RRQ. Dan misalkan 1 pemain dan Napski yang akan menutup kemenangan untuk tim RRQ dengan skor 13-6.